Ya, baik. Rekan-rekan pembelajar Pancasila, hari ini ada satu hal yang kemudian saya pikir perlu kita betul-betul pahami ya, bagaimana ketika Pancasila kemudian kita bahas lebih sederhana dan lebih apa ya, eee, lebih mendalam terkait tentang hal-hal yang mungkin kita anggap kecil ya, simbolik, tapi ternyata di situ banyak rahasia-rahasia, bukan rahasia kali, tapi banyak nilai-nilai yang terkandung dalam ketika kita kemudian menggali simbol Pancasila. Tentu sebenarnya ini eee, baik sekali kalau kemudian di awal pembelajaran kita bahas, tapi sebetulnya saya menyadari baru kemarin ketika saya diminta untuk mengisi satu sesi ya, Pancasila Jati Diri Bangsaku terhadap rekan-rekan mahasiswa Papua. Ini sedang berkumpul di student center kita di UNESA, ada sekitar 114 mahasiswa Papua ya, yang berasal dari kampus UNESA, UNER, ITS, dan Trunojoyo Madura. Ketika saya mempersiapkan ini, saya, oh ya jangan-jangan ini juga perlu ya untuk eh, mahasiswa yang saya ampu saat ini. Karena kemarin di kelas Pancasila Ilmu Komunikasi pun ketika saya mencoba membahasnya, ternyata, oh iya banyak yang tidak tahu ternyata. Nah, saya nggak mau kita berpisah dari kelas Pancasila kita, lantas hal-hal sederhana ini kita mengabaikannya. Oke, sebentar saya share screen. Ya, tentu eh, tema bahwa apa namanya Pancasila sebagai jati diri bangsa itu sudah sejak awal kita bicarakan ya. Sejak awal kita bicarakan dan tampaknya bukan hanya sekedar jati diri bangsa, rekan-rekan sudah berdiskusi dengan sangat banyak ya, baik itu mulai dari sejarah perjuangan bangsa yang kemudian bagaimana para founding fathers atau founding fathers kita membuat Pancasila sebagai dasar negara. Kita juga sudah mendiskusikan bagaimana Pancasila menjadi ideologi negara, dasar negara, menjadi bagaimana Pancasila sebagai filsafat yang kita sebut ideologi Pancasila itu. Terus kemudian kita kemudian mencoba mendiskusikan bagaimana Pancasila sebagai etika politik. Tapi satu poin penting yang saya tidak mau kita kehilangan dan bahkan lupa membahasnya, membicarakan Pancasila sebagai jati diri bangsa kita. Ya. Kita menyepakati dan kemudian kita membaca banyak referensi yang menyatakan bahwa Pancasila itu bukan eh, apa ya hasil ciptaan, ya rumusan dalam pengertian kemudian diadakan gitu, bukan. Tapi nilai luhur, nilai mulia yang kemudian digali dan lalu dijadikan konsensus bersama menjadi pandangan bangsa kita ya, demikian juga menjadi ideologi dan menjadi dasar negara kita ya. Oke, nah sederhananya kalau Pancasila kita mungkin tidak terlepas dari yang namanya simbol itu ya, burung Garuda. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara semua, apa maknanya ketika kemudian kita melihat Pancasila lalu ada Garuda ya? Kalau soal ini saya yakin guru-guru kita di PPKN ketika Anda belajar PKN di SMA, SMP, saya pikir sudah sering itu dibahas ya. Bagaimana kemudian secara simbolik ya burung Garuda besar bulu, demikian juga jumlah sayap ya, bulu di sayap ini, terus kemudian bagian bawah ya, ya leher, bagaimana bulu di lehernya gitu, itu punya makna-makna tertentu. Misalnya seperti ini ya, di leher itu ada 45 helai, ini kita hitung di bawah di sayap ini, ya ada 17 helai bulu di sayap ini, terus ada 19 ya di bawah perisai ini ada bulu, dan kalau kita hitung semua itu ada 19, dan bagian bawah itu ada 8 ya. Ini terkait apa ya proklamasi ya. Secara politik kita memproklaim bahwa kita negara berdaulat ya. 17 Agustus 1985. Namun kemudian muncul, kenapa Garuda? Kenapa nggak burung merpati? Kenapa kemudian nggak burung dialah
Burung-burung yang disukai orang sekarang mungkin, burung-burung yang indah begitu. Tapi kenapa harus Garuda begitu? Ada yang ngasih pandangan? Silakan. Ada yang ngasih pandangan? Krishna, Jaduk Setio. Menurut Anda, kenapa Garuda? Kenapa nggak yang lain, Jaduk? Krishna. Krishna ini orang India atau orang Hindu gitu ya, bukan ya? Asli Jawa? Ya, asli Jawa. Oke, 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 oke. Oke, Chris, gimana Chris menurut kamu, Chris? Kenapa Garuda? Mungkin burung yang mirip dengan Garuda hanya ada di Indonesia. Oh, Garuda yang ada di Indonesia ya. Sudah pernah Mungkin, nengok Garuda? ya belum. Faujah Hoiroh. Faujah Hoiroh. Kenapa Garuda, Faujah? Kok nggak burung perkutut, burung merpati, ya? Simbolnya burung merpati, misalnya karena merpati itu setia, segala macam. Kenapa Garuda? Karena apa ya Pak, gagah mungkin. Gagah. Aduh, teman-teman jangan guna kata mungkin dong kalau berpendapat. Anda ini kan mahasiswa ya. Kata mungkin itu kan Anda sendiri tidak yakin dengan apa yang Anda sampaikan. Jangan dong ya. Menurut saya, apa-apa, salah benar itu kan kemudian nomor 2. Oke. Kenapa Garuda? Ya. Dia berwujud burung Garuda karena memang katanya Garuda itu raja dari segala burung, ya. Ya. Burung sakti, elang raja, eagle kan? Dia kalau bilang kan Garuda eagle, banyak yang bilang itu mitos saja ada Garuda gitu ya. Mungkin kalau kita cari apakah ada burung Garuda ya yang di benak para founding fathers, ya boleh jadi eagle yang tidak biasa, eagle yang besar begitu ya. Nah, kalau teman-teman bandingkan dengan eagle-nya Amerika itu, United States itu, agak sedikit berbeda nanti itu ya. Kalau kita lihat di sini kan burung Garuda kita betul-betul mencengkram dengan gagah sekali ya. Bhinneka Tunggal Ika ini. Ini kan dipakai dari potongan dari Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua itu ya. Di bukunya buku Sutasoma karangan Emputan Tular itu ya. Nah kalau kita lihat, nanti kalau lihat eagle-nya orang Amerika, nanti teman-teman bisa lihat simbol Amerika. Ya, mereka juga Raja Wali Eagle, tapi ininya itu apa namanya itu ya, mungkin semacam semboyan atau vision statement-nya itu diparuh begitu ya. Kita mencengkram dengan kokoh menandakan bahwa inilah kekuatan apa ya, bahwa ini merupakan kekuatan bineka, bahwa keberagaman kita merupakan kekayaan yang dicengkram kokoh ya, yang dianggap sebagai kekayaan yang patut dijaga gitu ya. Jadi dengan gagah sebenarnya Pancasila itu disimbolkan untuk menyatakan ini rumah semua kita dari segala kepelbagaian yang kita punya begitu ya. Nah, itu kenapa kemudian Garuda ya. Dia memiliki, dia melambangkan kekuatan, gerak yang dinamis ya. Ketika dia terbang tinggi ke angkasa, makin tinggi itu makin keagak gitu ya. Beda ya dengan burung pipit ya. Burung pipit itu kalau terbang itu kan rame-rame ya. Rame-rame begitu kan. Nah, kalau burung elang kita menyendiri dia sendiri, ya kan? Karena makin tinggi ya, dia makin terbang terus saja itu ya. Makanya lambang kekuatan memang sering dilambangkan eagle. Beda dengan Amerika, ini pernah Ahok ngasih apa ya, ketika dia studi banding katanya ke Amerika, terus kemudian ketemu Pak anggota-anggota dewan di sana atau Kongres gitu ya, Councilor Amerika itu. Dia evaluasi tuh bedanya eagle kita ada tuh katanya. Kalau kami statement kami itu kami cengkram dengan gagah. Nah, itu kalau di paruh kalian itu coba lihat tuh. Ya. Selendangnya diparuh. Nah, kalau lapar kan dibuka tuh. Nah, bakal dilepas tuh selempangnya, statementnya gitu ya. Ya, sampai dia kritik dengan guyon begitu ya. Tampaknya kalian itu kok sangat kompromistis ya. Asalkan apa yang mendapat keuntungan, kalian akan mengorbankan semboyan kalian. Kira-kira begitu kritik Ahok. Karena kalau diparuh itu, kalau dia mau makan, akan melepaskan apanya ya. Ini kan karena potret Amerika sebagai negara yang dianggap
paling berkuasa gitu ya. Mereka menganggap diri mereka berkuasa, tapi sekarang kayaknya enggak seperti itu ya. Nah, itu Garuda ya. Jadi walaupun sendiri, kita melihat sekarang paling tidak di pemerintahan sekarang kita melihat bagaimana dari aspek ekonomi, dari bidang politik, dari komunikasi politik, paling tidak Indonesia menunjukkan sikap ketika kita menjadi presidensinya G20 begitu, kita melihat bagaimana kemudian negara kita dipuja-puji ya negara-negara lain. Bahkan diprediksi menjadi salah satu negara maju ya. Negara yang paling aman ketika ada resesi ekonomi. Artinya kalau Pancasila betul-betul dihidupi nilainya, dia akan menjadikan bangsa yang berbeda dari bangsa yang lainnya. Ya. Dinamika menjunjung tinggi nama baik bangsa Indonesia. Jadi secara simbolik, secara filosofis sebenarnya, para founding fathers itu betul-betul secara utuh ya, mereka bisa melihat dengan sangat baik ideologi itu, falsafah bangsa kita apa, sistem apa namanya itu, dasar negara kita apa. Mereka betul-betul bisa dengan rapi ya menyusunnya. Mereka sangat cerdas ya begitu, sehingga mereka bisa mencari makna simbolik yang digambarkan dengan satu visualisasi burung Garuda ya. Mencengkram ya. Kalau Anda lihat itu eagle ya, Raja Wali begitu. Walaupun tadi kita disebutkan bahwa Garuda itu raja dari Raja Wali gitu ya, atau king of the birds gitu ya. Tapi paling tidak kita lihat aja lah eagle ya. Kebetulan dulu saya sempat punya eagle ya di rumah itu. Saya dapat ada tukang tukang becak di kos-kosan saya, dia dapat burung, katanya nyangkut di pohon, tapi makan daging, dia nggak sanggup memelihara. Saya juga sebenarnya nggak sanggup kan anak kos begitu ya. Itu saya ambil S2. Terus saya bilang, biar saya adopsi, saya besarkan. Loh, saya nggak nyangka kalau itu burung Raja Wali. Ternyata ketika makan makin lama besar, sampai lumayan tampaknya tingginya hampir 36 sampai 40 cm. Ya cukup tinggi lah. Ini burung apa ya? Saya lihat fotonya, terus saya lihat loh, elang ternyata gitu. Memang betul ketika kita kasih makan, dia mencengkram betul apa yang kita berikan itu, dan dia patuk dengan luar biasa. Apalagi yang Raja Wali yang liar ya, yang terbang tinggi itu, bahkan ketika mereka angkat, misalnya dapat kancil, dia angkat ke atas begitu, setelah dicengkram dengan kokoh baru dilepas, jatuh mati baru dimakan. Para founding fathers tampaknya membayangkan itu ya, sehingga Bhinneka Tunggal itu betul-betul dicengkram kokoh gitu ya. Artinya burung Garuda itu tidak ingin melepaskan gitu ya, secara simbolik keberagaman yang kita punya itu betul-betul menjadi suatu kekayaan yang harus dijaga, nggak boleh dilepas. Kira-kira seperti itu ya. Suku, ras, agama itu betul-betul menjadi anugerah besar bagi bangsa ini yang patut dirayakan keberagamannya. Kira-kira begitu. Nah, kenapa warna emas? Kenapa nggak warna pink, warna biru, warna hitam? Ada yang mau jawab nggak? Dewi Ratih Hapsari. Siapa? Cindy Nurfaijah. Kenapa emas? Mungkin warna emas, menurut pendapat saya warna emas mengartikan kemewahan mungkin. Kemewahan ya, keagungan ya. Ya. Bagus, menurut saya ya, jangan mungkin ya. Kuning emas itu melambangkan keagungan, kemuliaan ya. Bahwa bangsa Indonesia itu betul-betul bangsa yang bermartabat, bersifat agung dan luhur. Kita kemudian nggak mau dianggap sebagai bangsa yang ya kelas 2 gitu ya. Kita betul-betul menjunjung tinggi harkat martabat kita gitu ya. Kita bukan bangsa yang kemudian akan diatur oleh negara lain. Ya, makanya luar biasa nih ya, kita melihat di era pemerintahan sekarang paling tidak pemerintah menunjukkan taringnya ya. Contoh misalnya Freeport selama ini dikuasai oleh asing, diambil 51% harus punya Indonesia. Kita pemilik Freeport saat ini karena kita pemilik saham paling besar gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita nggak mau dianggap kelas 2. Kita nggak mau, bukan kelas, ini bukan soal kelas 1 kelas 2 sih menurut saya, tapi ini
soal kita punya harga diri, harkat martabat, kita ini punya kemuliaan, keagungan yang patut dipertahankan, yang patut dijunjung tinggi, ya. Nah, kalau Zumba Blue tadi sudah kita bahas. Nah, perisai. Teman-teman, kalau kita melihat Pancasila itu di Garuda, itu ada perisai di dadanya Garuda itu. Kenapa perisai? Menurut kalian? Ya kenapa nggak tombak, kenapa nggak martil, ya kan? Gimana menurut Sarah Febrianti? Tahu perisai itu apa, Sarah? Pernah tahu perisai itu seperti apa? Apa sih perisai itu? Sarah kayaknya belum pernah lihat perisai. Jarang nonton film gladiator nih. Sarah nih, banyak nonton film Korea berseri-seri kayaknya. Laila, perisai itu yang seperti apa sih? Laila Fajriya. Tahu perisai itu apa? Kapan digunakan? Wah, ini jarang nonton film-film kolosal atau film-film gladiator nih. Ayu Mustika. Tahu perisai itu apa? Apa perisai itu, Yuk? Menurut pemahaman saya, perisai itu kayak kalau perang itu pakai perisai itu supaya apa aman gitu, Pak, sebagai pertahanan. Ya, benar teman-teman. Kalau kita lihat perang-perang dulu ya, kerajaan-kerajaan, teman-teman kalau misalnya nonton film-film kolosal, film-film klasik gitu ya, film-film perang-perang zaman Romawi dan segala macam. Oh, kita akan melihat itu bagaimana perisai itu dipakai. Itu dari baja ya. Jadi kalau mereka laga begitu, maka ketika ada pedang saling menyerang bersama lain, maka mereka melindungi dirinya dengan perisai. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada simbol perisai di Garuda itu? Kenapa Pancasila kemudian dilambangkan ada makna, ada perisai di sana? Apa maknanya? Jika kita relevansi dengan Pancasila. Kina Ragata, silakan. Menurut pendapat saya, makna perisai adalah sebagai lambang perlindungan atas perjuangan bangsa. Iya, hubungannya dengan Pancasila, Kinara. Tadi kan sudah saya bilang kalau perisai memang itu. Mariatul Kiptia. Mariatul Kiptia. Apa itu? Apa hubungan perisai dengan itu? Nanda Mariatul. Sebagai sebuah perlambangan dari perjuangan, Pak. Wilda Kurnia Fitri. Lingga. Silakan Lingga. Sebagai melambangkan sebagai kekuatan, Pak, keamanan. Jadi Pancasila itu dianggap sebagai lambang perjuangan dan perlindungan, ya. Kita sebagai negara tentu bisa dapat ancaman baik dari dalam maupun dari luar, baik dari eksternal maupun dari internal. Ancaman-ancaman dari luar, ya, dan negara-negara lain itu kemudian kita bisa tepis ketika kita bersetia kepada nilai Pancasila. Kita kemudian mampu memilihkan cara atau strategi untuk mengatasi masalah itu dengan menggunakan atau mengaktualisasi nilai Pancasila dalam semua kebijakan politik kita. Termasuk dari dalam. Ketika ada perpecahan, ketika ada mulai ada gesekan, mulai ada isu SARA dan segala macam, maka kemudian Pancasila menjadi pengingat. Pancasila sebagai tameng, Pancasila sebagai betul-betul dipakai sebagai melindungi kita dari berbagai ancaman itu. Ya. Roy Febiansa, baik-baik itu didengarkan informasinya. Masa selfie untuk belajar. Ada garis melintang di sana, Roy. Menurut Roy, apa itu, Roy? Kenapa ada garis melintang? Supaya jangan selfie aja, Roy. Harus bisa menjawab, Roy.
Ya. Kalau lihat perisai itu ada garis melintang di sana, itu menunjukkan bagaimana kita tinggal di Khatulistiwa ya, di garis Khatulistiwa, yang kita lihat itu membelah banyak kepulauan kita. Kita menunjukkan betul, menunjukkan bahwa kita terdiri dari banyak pulau, artinya banyak juga ragam suku, ragam bahasa, tradisi dan segala macamnya. Karena makna geografis yang terpisah-pisah itu berimplikasi kepada banyaknya suku-suku dan banyaknya agama tentunya dan keyakinan dan sebagainya. Itu makanya dulu kalau rekan-rekan nanti baca kitab Taurat, di situ ada kisah Menara Babel ya. Menara Babel ketika manusia masih satu bahasa, tapi sejak semula kan Allah berencana supaya mereka memenuhi bumi. Supaya mereka betul-betul berserak ke seluruh bumi yang diciptakan oleh Allah. Tapi kan manusia tidak mentaati ya saat itu ya kalau baca kitab Taurat. Sampai akhirnya Allah sendiri dengan caranya, karena Allah nggak mungkin gagal dalam rencananya ya. Allah sendiri kemudian mengacaukan bahasa mereka, dijadikan mereka banyak bahasa. Jadi bahasa itu sebenarnya bagian yang dilakukan oleh Allah sendiri ya. Dia berinisiatif membagi banyak bahasa, sehingga ketika mereka berkumpul banyak bahasa, mau tidak mau mereka harus terserak. Itu sejarahnya, supaya teman-teman paham ya. Itu bukan kemudian tanpa sejarah, tapi dari aspek historis, dari aspek teologis religiusitasnya, memang menciptakan itu ya. Nanti teman-teman yang belum pernah membaca, silakan coba cari kitab Taurat, Anda baca kisah Menara Babel, Anda akan tahu itu. Nah, Pancasila betul-betul menggambarkan keberagaman itu dengan posisi itu dan membuat di dalamnya perisai ya. Terlindungi, betul-betul terjaga ya di rumah Pancasila. Keberagaman yang kita punya itu kemudian betul-betul kekayaan yang akan terjaga di rumah Pancasila. Saya kira begitu maksudnya ya. Jadi nilai-nilai, simbol-simbol yang ada di perisai itu ada bintang, terus ada kemudian rantai emas, ada pohon beringin, terus ada banteng, terus kemudian ada padi dan kapas. Itu kemudian menjadi pegangan, menjadi acuan yang dianggap dapat ya menjadi filter, menjadi tameng ketika mendapat ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Oke, pertanyaan saya kemudian. Kenapa sila pertama disimbolkan dengan bintang? Ada yang mau jawab ya? Kenapa bintang? Kenapa enggak matahari? Kenapa enggak bulan? Kenapa enggak apa lagi? Bintang-bintang lain? Kenapa enggak simbol-simbol lain? Silakan. Roy Febiansyah. Harus tahu nih Bu Roy. Apa jawabannya Roy? Kenapa bintang Roy? Wah. Bulan Pinanda, silakan. Bulan Pinanda. Karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, Talisa Dwi. Menurut saya bintang dilambangkan sebagai Tuhan dan 5 sudutnya itu melambangkan beberapa agama yang ada di Indonesia. Melambangkan apa tadi? Sudut-sudut 5 yang ada di bintang itu melambangkan beberapa agama yang ada di Indonesia. Dari mana kamu dapat informasi itu? Itu pernah jadi masalah ya? Itu pernah jadi masalah ketika kemudian ada soal, saya lupa ya, soal di buku kelas berapa itu ya, di sekolah itu. Simbol bintang itu menggambarkan 5 agama di Indonesia katanya. Ya keliru lah. Gak ada seperti itu di pikiran para founding fathers kita dulu. Kita tahu sebenarnya bintang itu menyimbolkan ketuhanan yang Maha Esa, karena hampir semua agama menyimbolkan bagaimana dunia ini begitu gelap, maka kemudian butuh Tuhan yang Maha Esa untuk menerangi kegelapan itu ya. Kegelapan itu dalam pengertian bukan hanya alam ya, termasuk kegelapan hati manusia. Cahaya kerohanian, kira seperti itu ya. Makanya ada
kebenaran dalam Quran yang mengatakan misalnya Allah itu nur misalnya. Bagi yang Kristen misalnya mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah terang dunia misalnya. Ya. Demikian juga kalau teman-teman main ke agama-agama lain, Konghucu misalnya. Saya pernah berkunjung ke satu tempel itu ya, tempelnya teman-teman Konghucu itu. Kemudian saya tanya itu ketika di gerbangnya, di pintu, bukan pintu masuk, tapi pintu ke dalam rumah ibadah, sebelum masuk ke dalam tempat ibadah itu ada lilin besar 2 ya. Sebenarnya ketika melihat lilin itu saya lebih tertarik dengan besarnya lilin itu, Mbak Aisyah. Jadi saya dalam pertama hidup saya, Mbak, lihat lilin itu besarnya seperti saya, gemuknya begitu ya. Terus kemudian tingginya itu hampir 1,5 meter itu ya. Lebih lah. Lebih tinggi dari saya lagi, hampir 2 meter malah itu. Nah, hampir 2 meter. Terus kemudian, siap. Lagi konten ngajar, Mbak. Ada Bapak geografi nih. Ini Bos Bram itu. Jadi yang menarik perhatian saya sebenarnya, pertama kali lihat itu, ada ya lilin sebesar ini ya. Segemuk saya, terus setinggi hampir 2 meter gitu loh. Dan itu hidup, Mbak Aisyah. Hidup kedua lilin itu. Pertama lihat itu ya, kebetulan saya bawa teman-teman saya dari UINSA ya, Sunan Ampel, terus dari Petra, UNER, UNESA itu kayak visitasi keagamaan gitu lah ya, mengunjungi visitasi perdamaian lah kira-kira gitu ya. Pertama kali ketemu itu yang saya tanya adalah harganya berapa ini Bante Pinandita, saya bilang. Hampir 3 juta kalau saya nggak salah. Tapi setelah itu saya tanya, kenapa lilinnya hidup terus? Apa Pinandita itu bilang? Karena lilin itu cahaya itu melambangkan tuh terang ya, yang melambangkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Allah kalau kalian bilang, kata dia. Oh, ada juga ya konsep kayak gitu ya, Pinandita di Konghucu, saya bilang. Oh, ada. Karena terang itu yang menerangi kegelapan dunia ini. Artinya dosa-dosa dan pelanggaran. Kok mirip ya konsepnya dengan yang di Kristen, bisa mengatakan Yesus Kristus adalah terang dunia. Allah adalah nur. Dari situ kita kemudian belajar. Dari situ kemudian kita melihat bahwa ketika para founding fathers kemudian menyepakati bahwa simbolnya adalah bintang, itu menunjukkan bahwa kita menyembah Tuhan yang Maha Esa dengan versi kita masing-masing. Versi agama kita masing-masing dan versi penghayat agama-agama lokal yang ada. Maka tidak pantas kemudian kita menghakimi agama lain dengan sudut pandang agama kita. Sarah misalnya. Sarah, kamu agama apa, Sarah? Kristen, Bapak. Nah, jadi kalau Sarah ingin mengenal Islam, tidak bisa menggunakan kacamata Kristen. Tapi kenallah Islam dengan kacamata Islam. Tarisa ketika ingin mengenal agama Kristen, jangan menggunakan kacamata Islam, gunakan kacamata Kristen. Kenapa? Karena saat itu ada suatu dialog yang menarik ketika saya berkunjung ke tempel itu, teman-teman. Ke kelenteng itu. Ada salah satu mahasiswa kita nanya itu. Ya, dia tanya gini, tapi kenapa ya Pak orang Konghucu menyembah dewa katanya? Kan ada patung kan di situ. Kenapa menyembah patung dan dewa-dewa katanya? Mohon maaf Pinandita kalau pertanyaan saya menyinggung. Oh enggak, dia tertawa malah. Dia bilang gini, loh, enggak mungkin kami menyembah patung dan dewa-dewa yang dituduhkan ini. Dewa-dewa maksudnya yang patung-patung itu ya. Ini hanya simbol saja, simbol kehadiran Tuhan yang Maha Esa, kata dia. Sebagai penghormatan kepada mereka-mereka yang membawa agama. Konghucu. Begitu omongnya. Lalu ditanya tuh, kan Katolik juga kan ada patung di rumah ibadahnya, gitu ya. Terus kemudian tanya lagi, coba nih teman-teman Islam kalau lagi naik haji, kelilingi Ka'bah. Kenapa Ka'bah dikelilingi? Itu kan benda juga katanya. Kenapa dicium? Kenapa harus dipegang katanya? Wah, semua kita punya simbol-simbol itu. Menarik juga ya paparan Pinandita itu ya. Artinya apa? Sila pertama benar-benar mengajarkan kita bahwa kita tidak berhak mengklaim agama lain salah. Kita saja yang benar kan gitu ya. Oke, kita benar dalam versi keyakinan kita itu eksklusif, yes. Tapi kita kemudian harus bisa menghargai keyakinan orang lain. Ya. Maka sila pertama juga
betul-betul menjunjung tinggi keyakinan bahwa Allah itu esa dan Allah itu ada. Ya, jadi kita ini kalau disebutkan banyak referensi ya, buku-buku yang kita baca, misalnya ketika memisahkan negara dengan agama, ya nanti teman-teman bisa baca buku Jimli Asidiki, terus kemudian ada Ausenike ya, Ausenike juga pernah menuliskan dalam bukunya tentang negara agama, sekuler ya. Ini mana kita negara agama atau sekuler? Ternyata Indonesia itu bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Kenapa? Tidak di antara keduanya. Tidak negara agama karena tidak berpaku pada agama tertentu, tidak agama sekuler juga karena dia agama yang teistik juga. Maka lebih tepat sebenarnya mereka berpandangan kita disebut sebagai negara agama, negara sekuler yang teistik. Memang sekuler tapi kita teistik, meyakini Tuhan gitu ya. Nah, ini rantai emas. Nah, ini juga banyak tidak dipahami oleh banyak orang. Kenapa rantai emas? Robiatol. Kenapa rantai emas? Ada jawaban? Hah? Kenapa rantai emas? Izin menjawab, Bapak. Silakan, Mas. Silakan. Menurut saya, rantai emas itu melambangkan antar individu di masyarakat Indonesia itu erat gitu, Pak. Ya. Dan dilakukan secara adil dan beradab. Ya. Begitu. Ya, betul ya. Di rumah Indonesia, bahwa kita semua yang ada di rumah Indonesia benar-benar saling membutuhkan, saling terikat satu sama lain, dan semua memiliki harkat martabat, ya, kehormatan, kemuliaan. Semua kita orang-orang yang spesial, ya. Tidak ada orang yang tidak diistimewakan di bangsa ini. Semuanya sama. Warnanya emas kan. Emas itu juga menyimpulkan kemuliaan dan kehormatan. Semuanya bermartabat, beradab. Kita harus beradab dan harus betul-betul memperlakukan orang lain adil. Maka teman-teman, hal-hal sederhana yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika misalnya teman-teman di kampus misalnya, siapapun orang-orang yang di kampus itu, entah itu cleaning service, satpam, semuanya itu orang-orang yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka adalah bagian dari kita. Mereka rantai-rantai yang terpaut, yang membentuk lingkaran yang utuh, artinya kita saling membutuhkan satu sama lain, dan kita betul-betul harus memiliki sikap hormat terhadap mereka. Ya, sesekali sapa mereka, sesekali kalau Anda puasa berikan mereka makan misalnya, berikan sesuatu yang berharga kepada mereka ya, misalnya semacam gift ya. Mungkin karena mahasiswa kasih makan, kasih roti, kasih minum, itu udah luar biasa ya. Begitu ya, Mas Dharma Baktiar ya. Jadi Anda ketika ketemu orang-orang di kampus, biasakan untuk respect dengan semua orang. Respect for all people. Jadi respect itu bukan hanya pura-pura respect, tapi kita betul-betul menghormati semua. Semuanya orang-orang yang istimewa. Kita nggak perlu menyombongkan kita siapa di muka bumi ini, ya. Maka saling menghormati ya. Ketika dosen ngajar begitu misalnya, kita simak diskusi, Anda bicara juga kita dengarin gitu kan. Jangan kemudian ketika dosen ngajar, Anda tertawa terbahak-bahak, nggak mendengarkan dengan baik, begitu Mas Dharma. Ya, sila ketiga. Kenapa pohon beringin? Ada yang mau jawab? Ya, itu sudah termaktub ya. Kenapa pohon beringin? Karena pohon beringin adalah pohon yang besar ya. Pohon yang kokoh, dia punya akar tunggal panjang di dalam sana juga banyak sekali. Serabutnya juga banyak ya. Berakar tuncang. Jadi artinya bagaimana kita bisa berteduh. Indonesia menjadi rumah bagi semua. Ya. Pancasila itu rumah kita. Ya. Makanya ada yang mengatakan Pancasila rumah kita, kan gitu kan. Karena di bawahnya itu banyak orang, banyak suku, banyak agama, banyak ras yang tinggal di situ yang bisa berteduh dan mendapatkan ayoman ya, mendapatkan ayoman yang baik. Mereka harus dijamin keberadaannya. Tidak boleh kemudian satu kelompok tertentu memandang superior. Ya, di satu tempat ketika Anda mayoritas tidak bisa mengkerdilkan yang minoritas. Justru ketika Anda mayoritas, Anda harus betul-betul memberikan perhatian khusus kepada mereka yang minoritas. Itulah yang dimaksudkan Persatuan Indonesia. Ya, bagaimana kemudian yang minoritas itu betul-betul kita anggap setara dan berkeadilan. Ya, setara itu tidak harus
setara itu kan kita mendapat akses yang sama begitu ya. Kalau adil itu bagaimana kemudian secara proporsional semua mendapatkan haknya dengan baik. Tapi apa yang terjadi di negara kita? Orang mendirikan rumah ibadah susah, beribadah aja susahnya minta ampun, beda tafsiran dikit berani-beraninya langsung mempersekusi, ya kan? Lihat Ahmadiyah, Syiah dan segala macam itu. Orang beribadah dipersulit, orang dirikan rumah ibadah dipersulit. Nah, ini negara kita nih. Andai kata Pancasila itu ancaman internal tuh. Andai kata nilai Pancasila dijadikan acuan, sebenarnya hal itu nggak perlu terjadi. Ya, harusnya kita bisa di rumah yang sama, tinggal di rumah yang sama ini, betul-betul ya seperti di rumah lah. Semua kan beda-beda. Ada sifatnya seperti ini, ada seperti ini. Ya, nah, kita harus saling menjaga. Tidak boleh kemudian menganggap yang satu lebih istimewa, yang lainnya tidak. Tidak. Ya, semua kita berhak tinggal di rumah Indonesia, mendapati kenyamanan di rumah Indonesia. Banteng misalnya. Kenapa banteng? Ya, banteng itu adalah binatang yang bersosial. Dia kumpul kan gitu ya. Itu menunjukkan bagaimana dia disimpulkan sebagai demokrasi karena memang banteng itu binatang yang berkumpul, bersosialisasi, maka kita kuat berkumpul ketika ada masalah kita bicarakan bareng-bareng. Lalu kemudian kita punya suara masing-masing dan suara masing-masing itu dianggap kebenaran dan ketika disepakati itu menjadi pegangan bersama. Nah, itu makanya kita ada perwakilan begitu ya, ada DPR, ada MPR begitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita negara demokrasi dan setiap suku-suku punya konsep itu, kawan-kawan. Coba lihat kalau Anda mau menikah, pasti keluarga datang, terus berkunjung, lalu duduk melamar. Mulai melamar aja udah musyawarah kan? Merencanakan pesta sudah bermusyawarah. Semua suku-suku punya konsep itu. Jadi benar bahwa nilai Pancasila itu sebenarnya nilai luhur yang sudah hidup, nilai yang digali saja, dia bukan nilai yang kemudian ujuk-ujuk ada, enggak. Dia nilai yang sudah ada dan eksis ada sejak dulu. Dan itu hidup di setiap suku, itu hidup di semua kerajaan Nusantara ketika Nusantara masih ada begitu ya. Maksud saya kerajaan Nusantara Majapahit, Sriwijaya dan segala macam. Karena kalau kita bicara Nusantara juga termasuk Malaysia kan gitu ya. Ya, jadi lambangnya kerakyatan dipimpin oleh hikmat dalam keputusan dan musyawaratan itu melambangkan bagaimana kita melahirkan keputusan. Maka teman-teman biasakan bermusyawarah. Makanya bagus banget tuh. Saya menantang sebenarnya HMJ itu ketika regenerasi atau BEM mengedepankan musyawarah mufakat. Jangan voting aja karena voting selalu konflik. Ya kan, voting itu individualistik banget sebenarnya. Bagaimana kalau dibiasakan dengan musyawarah? Nah, ini harapan saya ke depan bisa diimplementasikan. Ya, sekarang milih kepala desa aja voting. Ya kan, semua serba voting sekarang. Kita kehilangan nilai musyawarah, degradasi nilai musyawarah dalam praktik berdemokrasi Indonesia. Itu menarik untuk ditulis. Ya, yang terakhir keadilan sosial. Ya, kenapa keadilan sosial disimpulkan dengan padi dan kapas? Karena memang padi itu adalah pangan kita. Ya, sementara kapas itu bisa menjadi sandang kita, ya, yang kita pakai begitu. Nah, artinya kemakmuran kesejahteraan itu disimpulkan dengan terpenuhinya kebutuhan kita itu sejahtera. Maka perlu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh artinya bukan Jawa sentris, bukan Sumatera sentris, Kalimantan sentris, tapi social justice bagi seluruh semua secara geopolitik mulai Sabang sampai ke Pulau sampai ke Sabang gitu ya. Sabang sampai Merauke. Betul-betul mulai dari ujung barat sampai ujung timur, Indonesia harus pembangunannya itu merata. Dan kita melihat Pak Jokowi luar biasa dalam hal itu. Dia bisa membangun tol, dia bisa bangun bandara, dia bangun stadion, dia bangun perbatasan Papua dengan sangat baik, sehingga wajah Papua sekarang sudah berubah. Karena Papua lama ditinggalkan juga kan begitu ya. Oke, itu kira-kira simbol yang patut kita harus pelajari dan pahami rekan-rekan. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan rekan.